Dulu kiai saya sering cerita tentang seorang kiai sepuh yang mempunyai anak dan diperintahkan pada anaknya, tolong kamu berjalan di muka bumi, cari makhluk Allah yang paling buruk. Kalau sudah ketemu bawa ke sini. Sebelum ketemu jangan pernah ke sini. Jangan pernah pulang. Anak itu kemudian pergi ke sana ketemu pelacur. Gitu. Wah, ini makhluk Allah yang paling buruk. Dia akan datangi, muncul dari hatinya, oh belum, tidak. Karena dia suatu saat bisa taubat. Bukan paling buruk. Itu terus ketemu koruptor, ketemu maling, ketemu macam-macam, selalu muncul itu. Sampai terakhir sekian bulan perjalanannya dia ketemu anjing, bulukan kotor, penyakitan, puru, wis welek ekol. Kemudian dia simpulkan ini yang paling buruk. Najis, wanu wis elek paling elek. Cekel talik gawa mulih. Dia jalan, ketika mendekati rumah tiba-tiba muncul. Lantas apa salahnya anjing ini? Kenapa dia paling buruk? Dia tidak pernah berbuat dosa, dia ciptakan seperti ini. Dilepas anjing itu. Kemudian dia pulang dengan dirinya sendiri, menghadap bapaknya. Bapaknya tanya, mana makhluk paling buruk? Saya. Kenapa kamu mengatakan begitu? Semua orang pernah yang saya lihat buruk masih punya kemungkinan baik. Sementara saya hanya melihat mereka. Saya tidak pernah melihat diri saya sendiri. Maka sayalah yang paling buruk. Itu intinya. Ketika ada cerita pertama dari Habib Anis tadi tentang seorang anak yang disuruh bapaknya pergi dan jangan pulang sebelum membawa makhluk yang paling buruk. Itu sebenarnya saya tadi begitu ada pertanyaan itu saya langsung aku ralungo aku. Langsung turu Dan itu salah satu asumsi saya mengenai akhir cerita dan ternyata benar. Karena begini, itu si bapak menyuruh anak untuk mencari makhluk yang paling buruk atau paling baik atau agak buruk, agak baik dan sebagainya, berbagai level. Itu kan manusia tidak pada kapasitas untuk mampu menemukan apa yang ditanyakan bapaknya. Ora iso kowe menungso iki sapa kowe? Ilmu murah cutuk untuk ngerti wong sing paling elek, makhluk sing paling apik iki ilmu murah ora iso nyonggah. Yang kamu ketahui tentang segala sesuatu itu tidak ada 0,1% dari kasunyatannya atau dari fakta yang sebenarnya. Kenyataan hidup ini begitu luasnya, begitu ragamnya, begitu tidak terduganya, dan tingkat kapasitas misterinya itu di atas 99%. Yang Anda pahami sebagai kenyataan itu di bawah 1%. Piye carane kowe ngerti kaya elek ku apik iki ra iso. Wong kae poso apa ora poso kowe ora ngerti ya kowe. Anakmu ora ngerti nek kowe poso. Sing ngerti meng kowe dhewe karo Gusti Allah, karo malaikat, karo beberapa makhluk yang diizinkan oleh Allah. Karena ora iso kowe ngawasi wong dari detik ke detik untuk membuktikan dia tidak puasa. Itu ya salah satu contoh dari betapa lemahnya ilmu dan pengetahuan manusia. Jadi nek ana acara buka bersama kowe aja gampang-gampang gawe acara buka bersama. Nek kowe ora iso jamin dengan pengetahuan yang mencukupi bahwa sing kok undang ki jan kira-kira poso tenan gitu. Dadi engko nek ora engko nanti dalam dalam berita acara para malaikat pertanyaannya sangat cetha. Kenapa kamu mengundang orang-orang mengundang berbuka puasa dan yang kamu undang adalah orang-orang yang tidak berpuasa? Terus Anda menjawab, loh, mereka kan orang Islam mestinya berpuasa loh, nggak bisa ngomong mestinya. Poso ora poso gitu tuh mergo identitasnya. Itu peristiwa yang bisa terjadi setiap saat dan setiap saat juga dia bisa berubah. Jadi nek ning pati ketoke ya ora pati
oke anu nih resiko nih. Jadi kira-kira sing diundang buka bersama Kio ya relatif ya do poso. Nek ning Jakarta kowe ra iso. Tapi nek Liverpool diundang buka puasa bersama. Dia nek hari Tanu ngundang acara buka puasa bersama. Itu berarti dia bukan peristiwa religi, dia bukan peristiwa ketuhanan, itu peristiwa kebudayaan, bahkan peristiwa politik gitu ya. Itu satu contoh aja, ndak saya perluas, ndak saya perdalam, tapi pokoknya ora iso kowe. Orang duwe pengetahuan kowe, wong kowe iki negeske ka Islam kok duduhe ra iso kok. Kowe saiki ngarani aku wong Islam kuwi ya spekulatif lho. Nek aku iki apa jenenge ya? Nek aku iki memang berperan, saya oleh suatu kelompok yang rahasia di bumi, saya diutus untuk menjadi tokoh Islam. Jadi saya mempelajari Quran, saya belajar lagu-lagu Arab, iso selawatan, dungo sidik-sidik, iso qiraah, terus aku kuplukan, njur aku nganggo serban, njur angger kesenggol apa kejagul watu njur astagfirullah, nek kesenggol wong wedok alhamdulillah, gitu ya. Tapi itu kan alat-alat penipuan saya untuk membuat Anda saya jebak sehingga Anda menyimpulkan saya seorang muslim. Tapi kan Anda tidak bisa jamin bahwa saya muslim atau tidak. Jadi ketika bapak itu mau menyuruh anaknya untuk mencari makhluk yang terburuk, nek aku dadi anaknya aku langsung turu. Rumangsamu Gusti Allah kok piye kok ngomong ngono kuwi, ngono aku jawab aku sing iso mung Gusti Allah kuwi. Malaikat kuwi kudu konfirmasi sik nang Gusti Allah. Itu loh. Nabi-nabi pun tidak mampu karena nabi tidak diberi kemampuan sampai sejauh itu. Nabi tidak tahu jumlah sel, jumlah atom, jumlah proton, neutron, tidak paham juga. Jadi banyak yang tidak kita ketahui. Jadi orang mungkin berangkat aku dadi kongkon ngono kuwi. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah isone menungso ki ora kemampuan manusia itu tidak pada memastikan kenyataan yang dia cerap atau yang dia teliti. Yang bisa dilakukan manusia adalah merasa dirinya jelek. Dan itu semacam kewajiban moral sebenarnya. Makanya semua nabi menyebut dirinya zalim. Inni kuntu minadh dhalimin, Rabbana dzalamna anfusana dan lain sebagainya. Jadi nek cara Jawa ora sah nganggo Quran, wong Jawa wis iso bisa rumangsa, ora rumangsa bisa. Jadi wong Jawa nek wong Jawa tenan ki ora gelem berangkat ki mau. Aku ora rumangsa bisa kok, aku ora mungkin aku tur kok le bagusi golek wong elek kowe iki apik apa piye kan ngono nek wong Jawa. Kan duwe rasa ngono kuwi, jadi ndak akan mau menerima perintah yang seperti itu. Mending langsung aja bilang, "Loh, kula mboten sah berangkat wong kula mboten sah golek sinten-sinten wong sing paling elek niku kula dhewe." Lah sekali ngomong ngono ta jane nek wong Jawa. Itu mulane wong Yaman ado-ado imigrasi rene iki ben duwe rasa-rasa kaya ngono kuwi. Aja nesu piye. Karena orang Jawa itu punya peradaban dan punya teknologi batin yang berpuluh-puluh abad lamanya, yang membuat dia memiliki makrifat-makrifat batiniyah tertentu tanpa melalui ajaran-ajaran. Jadi wong Jawa iso mbedake bener karo pener, iso mbedake oke banget lah. Setiap kata-kata Jawa, setiap peristiwa atau perilaku dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan secara sangat detail. Itu tidak hanya bermakna budaya, itu juga bermakna rohani. Apa wis. Nek kaya ngene iki ora mungkin disebut pengkajian yang disebut pengajian. Karena kita orang Jawa, maksudnya karena kita hidup dalam peradaban Jawa. Nek pengkajian itu pekerjaan majelis taklim, yaitu pekerjaan untuk taklimul hayat, untuk mempelajari hidup, mendata, menganalisis, mengasumsikan, menyimpulkan, itu majelis taklim. Jadi majelis taklim itu bukan media pengajian. Nah, saiki majelis taklim iki kan acara pengajian. Aku salah. Majelis taklim itu simposium intelektual. Lah kuwi wae kowe ora mudeng kok bedane kok. Kono majelis taklim mau seragam, ora ana hubungane karo taklim.
Rono hubungane. Terus nyeluk ustad. Lho ustad iki biasanya paling ora ilmiah kok. Ustad iki ra iso dibantah kok, ora gelem dindas-ndasi kok. Ustad iki penggaweane ngendas-ndasi wong akeh kok. Kok majelis taklim malah pimpinannya adalah seorang ustadz, itu salah besar. Majelis taklim itu sekian orang berkumpul dalam posisi sejajar untuk mencari kebenaran dengan cara analisis, maka disebut taklim. Kalau lebih tinggi lagi ta'rif. Jadi ada alim, ada arif, ada taklim, ada irfan, kan gitu. Ini nek diterusno epistemologi ini akan makin cetok bahwa kita itu sebenarnya adalah zulmun ala zulmin. Dari kata saja kita sudah zulm. Lho ngono kok majelis taklim dudu kuwi. Kuwi dudu majelis taklim. Ngono parpol dudu. Kuwi gerombolan rampok. Kan ngono. Setan we kalah pinter nek nggon ngerampok. Satu batalion Kopassusnya setan itu ditugasi oleh iblis untuk khusus mengolah Jakarta, dan mereka prajurit pilihan. Nah, nek bangsa Semarang, bangsa Padi, Jogja itu cukup satuan-satuan kayak 403 ngono ya. Tapi bukan Kopassus, yang Kopassus taruh Jakarta. Dan mereka punya multi intelijen yang luar biasa, dan mereka akhirnya menyimpulkan yang harus paling digoda itu 1 Demokrat, 2 Golkar, nomor 3 PDIP. Itu kesimpulan para setan. Jadi mereka fokus untuk menggoda hatinya orang Golkar, orang Demokrat, sama orang PDIP. PKS tidak diperhatikan, malah kecolongan. Nah, yes. Itu ceritanya. Nah, setan saja yang teknologi batinnya jauh di atas kita itu tidak ngerti kok buruk dan baik, sampai ke tingkat kasunyatan seperti yang bapak tadi memerintahkan kepada anaknya. Jadi alasan kedua untuk tidak pergi menuruti bapaknya adalah ya kita langsung bilang ini kuntu minadz dzalimin kok, ya aku iki sing elek. Loh, perkara kowe elek tenan po ora elek ki dewan jurine sapa? Lah iyalah kok kowe iki gelem dikongkon bapakmu ndelok wong elek. Aku iki Gusti Allah apa piye? Nek kowe gelem berangkat berarti kowe pekok. Berarti kowe bodoh. Nek kowe duwe kecerdasan sithik wae, tur kowe duwe rasa kaya wong Jawa, kowe ora berangkat. Lah napa lho bapakmu yo golek dadak golek wong elek angel-angel. Aku lho dhewe niki ya sing paling elek kok lho garing ngono to ya. Nah, itu alasan kedua kenapa saya tidak berangkat. Ini saya berangkat dari makalahnya beliau ya. Betul. Makalah itu artinya dari bahasa Arab makola, apa yang dia mengatakannya. Kalau yang ditulis jenenge makutiba, apa yang dituliskan. Nah, kuwi wis salah to, Don. Ning kampus kae pekok to makalah ditulis. Nek ditulis kuwi makutiba. Lek ngono arep golek wong elek, lah raimu rumangsamu apik apa aku iki sing paling elek. Apa meneh golek asu barang, pekok to asu kok ditekani. Asu ora ono elek, ora ono apik. Elek apik itu urusannya orang yang berakal dan mengalami perjanjian sama Tuhan untuk menjadi orang baik, kan begitu. Dan dia diberi pengertian beda antara baik dan buruk, amina bainal haqqi wal batil. Nek asu ora. Asu ora mlebu neraka, ora mlebu swarga, kecuali yang Allah mengendakinya.